Baik. Jadi ada namanya entity relationship diagram. Jadi diagram ini akan menjelaskan hubungan antara masing-masing tabel di dalam database. Jadi kita ingin menjelaskan hubungan masing-masing tabel di dalam database. Mudah-mudahan kita semua sudah satu pemahaman mengenai database. Ya, database itu ada istilahnya database, satu kumpulan data. Kemudian ada namanya tabel, yang artinya adalah satu lemari arsip. Kemudian ada kolom dan ada field atau kolom. Nah, yang ingin kita gambarkan saat ini adalah yang pertama kita menjelaskan mengenai entity relationship diagram dengan cara kita masuk di alat bantu kita untuk menjelaskan. Ini banyak sebenarnya alat bantu. Jadi namun yang online ini yang kita gunakan, yang bisa langsung kita praktekkan tanpa harus menginstal. Jadi alamatnya di online.visualstripparadigm.com. Cara penggunaannya nanti akan di-share di grup video ini. Jadi ketika sudah masuk ke online.visual stripparadigm.com, kemudian get start for free. Kekurangan dari penggunaan media ini adalah ini tidak bisa disimpan, hanya bisa di screenshot. Kalau sudah selesai nanti tinggal di screenshot, artinya kita kalau mau ulang lagi harus diulang dari awal. Nah, setelah masuk di dalam ini, pilih diagram, bahkan use case pun kita bisa buat dari sini. Use case yang kita buat sebelumnya itu bisa dibuat melalui Visual Paradigm Online ini. Nah, yang mau kita buat sekarang adalah entity relationship diagram. Caranya tinggal klik create blank. Oke, kalau sudah di create blank itu kita punya entity. Entity ini apa? Jadi entity itu seperti ini. Kita punya tabel, namanya tabel pembeli, itu dianggap satu entity. Nah, kalau dalam strukturnya kita lihat kode pembeli, yang di dalamnya ada kode pembeli, nama pembeli, handphone, email, alamat. Yang kita maksud tadi primary key adalah yang ada lambang kuncinya itu primary key. Ya. Jadi kalau tidak ada di dalam tabel lambang kunci, artinya primary key-nya belum ada. Mungkin di salah satu dari tabel yang ada sekarang kita bisa lihat ini ada primary key-nya, tapi kolomnya belum lengkap. Oke. Oke, bibir. Oke. Nah, selanjutnya apa? Karena tadi entity adalah nama tabelnya, kita buat di sini nama tabelnya adalah tabel pembelian. Oh, produk dulu ya. Sesuai dengan apa yang kita buat, produk, di dalam tabel produk kita punya apa strukturnya. Ada kode produk, nama produk, harga beli, harga jual. Di sini kita menambahkan kolom. Cara menambahkan kolom, jadi saya ulang ya, dari awal saya hapus lagi. Kita klik entity. Jadi di sini ada pilihan banyak. Yang kita pilih adalah satu entity. Entity yang paling kiri. Kemudian klik, tarik ke sini, kemudian buat namanya tabel produk.
Setelah itu untuk menambahkan kolom, kita klik kanan, kemudian add kolom. Kita beri nama kolomnya kode produk. Kemudian kalau sudah diklik di luar, kemudian tambah lagi kolom, klik kanan lagi. Yang kolom ini kita jadikan primary key. Kalau sudah klik di luar, kemudian ini sama dengan kita membuat di Word, tapi lebih mudah karena sudah ada template-nya. Kemudian tambah lagi add kolom, nama produk. Kalau ukurannya belum sesuai, kita bisa sesuaikan, tarik aja, tinggal tarik. Kemudian tambah lagi, apa lagi, harga beli dan harga jual. Add kolom, harga beli, add, add kolom lagi. Kalau kayak gini, ya. Nah, yang gampangnya untuk add kolom, kalau kita di sini terganggu dengan pilihan foreign key-nya, klik kanannya di sebelum tabel, harga jual. Kemudian apalagi yang kita punya, ini satu entity sudah kita miliki. Yang kedua, entity yang kedua adalah pembeli. Jadi kalau lihat struktur pembeli ini, nah berarti kita tambahkan satu entity baru. Entity pembeli, tabel pembeli. Ukurannya. Ini bahkan sampai ke warnanya bisa kita ganti. Kode pembeli. Klik di luar, kemudian klik di sini. Mau jadikan ini primary key, tinggal klik kanan, primary key. Kemudian tambah kolom di sini, klik kanan, add kolom. Nama kita buatnya dalam, nama pembeli, handphone, email. Klik kanan. Kalau sudah, entity yang ketiga adalah pemesanan. Strukturnya, kita klik structure, kemudian lihat di sini kode pemesanan, tabel pemesanan. Tambah kolom, kode pemesanan. Klik kanan di sana, kemudian jadikan dia primary key. Kemudian kolomnya kode pembeli, kode produk. Oh ya. Nah, kode pembeli kita ambil dari tabel pembeli. Jadi kode pembeli kita arahkan di sini, kemudian klik kanan, pastikan seperti ini sampai muncul background biru, kemudian kita klik foreign key. Artinya dia kita ambil dari tabel pembeli ini. Jadi kita cukup memanggil kode pembeli saja, tidak semuanya kita input. Nah, kemudian tambah kolom lagi ada kode produk. Kita juga set ini sebagai foreign key. Kemudian apalagi tanggal pesan, tanggal bayar, status. Tambahkan. Baik.
Di sini kita ada yang namanya relationship-nya. Karena judul dari diagram ini adalah entity relationship diagram, jadi maksudnya menjelaskan hubungan antara entity. Hubungannya bisa dari satu ke banyak, one to many. Jadi istilah di dalam pengklasifikasian hubungan itu ada one to many, ada namanya many to many, banyak ke banyak, dari banyak data ke banyak ini. Ada one to one. Jadi satu data artinya ketika di dalam tabel ini ada di dalam tabel pemesanan apakah ada datanya banyak tabel produk, mestinya karena pemesanan itu jumlahnya banyak, artinya di dalam satu tabel pemesanan itu bisa ada banyak produk. Oke. Jadi seharusnya gambarnya lebih kurang seperti ini. Apa yang dimaksud di dalam gambar ini? Jadi kalau saya besarkan sedikit, yang dimaksud dari gambar ini adalah kode produk di sini, satu kode produk ini maaf, ini terbalik. Jadi caranya klik di sini, kemudian eh, sampai dia warna hijau, biru ya, tarik ke sini, ke kode produk. Jadi dalam menggambar ini, mestinya arah dari kode produk ini mengarah ke menuju kode produk yang ada di dalam tabel pemesanan. Jadi sebenarnya ini bisa digeser-geser. Ini ke sini bisa, ke sini bisa. Tapi yang tepatnya adalah kode produk ke kode produk. Begitu juga dari kode pembeli ke kode pembeli. Nah, seperti ini. Jadi caranya klik dulu di sini, kemudian sampai ada warna biru, kita ambil dari kode pembeli juga ke kode pembeli di sini. Lebih kurang seperti itu. Posisinya supaya silakan diatur nanti posisinya, ini bisa digeser-geser untuk posisinya. Jadi saya ulang jelaskan, satu tabel kode pembeli ini itu bisa banyak di dalam tabel pemesanan. Jadi karena pemesanan itu ada lebih dari satu, karena di dalam tabel pemesanan pastinya akan berkumpul semua pemesanan dari berbagai pihak. Jadi dari berbagai pemesanan itu pasti akan menuju ke dalam satu tabel pembeli. Siapa yang memesan barang tersebut. Kemudian dalam satu pemesanan nanti akan ada muncul ke satu kode produk. Artinya kita menjelaskan ke dalam bentuk diagram, lebih kurang kita menjelaskan
keterkaitan antara satu tabel ke tabel yang lain. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti silakan untuk di screenshot. Kalau di Mozilla biasanya ada ini, tinggal klik copy di sini. Ada tanda apa namanya? Tag as screenshot. Kalau seandainya di sini belum ada, biasanya kita di tools atau Firefox setting, maaf, di klik kanan sini customize toolbar. Nah, biasanya ini belum muncul screenshotnya, belum ada. Apa yang saya lihat bisa muncul di Zoom nggak? Apa ya? Saya sedang melihat customize toolbar sekarang. Oke. Oke, saya anggap udah bisa semua. Silakan nanti diulang-ulang lagi nanti di video ini. Saya stop dulu.